Joe Hendry return ke NXT. Liv Morgan dan Raquel Rodriguez berhasil pertahankan gelar. Stephanie Vaquer pupuskan mimpi Roxanne Perez. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT minggu ini tanggal 23 April 2025. NXT hari ini dibuka langsung dengan pertandingan gelar Women's Tag Team Championship. Liv Morgan dan Raquel Rodriguez pertahankan gelar lawan tim Tatum Paxley dan Gigi Doline. Liv buka match langsung buas, tapi tim penantang nggak ciut. Tatum ngelakuin dodge ala Matrix yang keren dan Gigi ngebalas dengan serangan yang keras. Raquel coba ngebully pakai Tehana Bombs, tapi matchnya langsung kacau. Ada moonsault dive, enziguri, dan hampir menang lewat 450 splash yang gila itu. Tapi akhirnya, Liv dan Raquel tetap solid dan kasih kombinasi manis Oblivion plus Tehana Bomb untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya oke banget secara teknis, tapi sayangnya penontonnya kayak ngantuk semua. Nggak heran sih, abis weekend panjang WrestleMania, aku juga istirahat 2 hari makanya nggak upload kemarin. Satu-satunya yang dapat reaksi positif ya jelas Liv Morgan, karena Liv emang amazing. Ada beberapa spot yang agak gimana, tapi overall, ini pembuka yang cukup solid. Abis itu, Lexis King akhirnya dapetin balik piala heritage-nya dari Penn and Teller. Tapi syaratnya, Lexis harus pertaruhin gelarnya di NXT hari itu juga. Kesebelah, Ryan Sinclair nanya kenapa Miles Bourne gak muncul di Bloodsport kayak anggota NQCC lainnya. Tapi Dark State nyela bilang kalau Miles gak jago kayak anggota yang lain. Tapi Javon Evans langsung maju belain, bilang siap tempur, dan ternyata Miles Bourne juga siap buat bungkam si Dark State ini. Terus ada Ricky Sainz, masih euforia dari sukses ngebela gelar di WrestleMania weekend. Tapi tiba-tiba Lexis King nongol, masih kesel, masih nuntut buat dihormati. Dia tantang Ricky buat match title versus title minggu depan, Heritage Cup lawan North American Championship. Ricky jelas terima tantangan itu. Balik lagi ke backstage, Thea Hale, Sol Ruka, Zaria sama Kelani Jordan lagi ngobrol sampai akhirnya Jada dan geng Fatal Influence datang bawa aura negatif mereka. Suasana makin panas waktu JCJ nyuruh Fallon Henley urus-urusannya sendiri. Next, ke pertandingan gelar Heritage Cup dan yes, Noam Dar akhirnya return. Lexis King coba main licik tapi Noam ngebalikin semuanya. Lexis tetap ngelawan tapi Noam berhasil kasih spinning back elbow yang brutal untuk memenangkan pertandingan. Senang lihat Noam Dar balik dan langsung ambil lagi Heritage Cup yang emang dia paling peduliin dibanding siapapun di roster NXT dulu. Masa kejuaraannya Lexis King sebenarnya ya oke lah, at least dia pernah punya gelar, tapi aku nggak keberatan Noam Dar pegang piala Heritage lagi sekarang. Langsung ke pertandingan antara Thea Hale melawan Fallon Henley. Dia tampil kayak underdog, sabar tapi penuh semangat. Dia ngelak dari gangguan Jessie Jane, bersihin semua lawan di luar ring, dan berhasil terapin Kimura Lock yang sadis untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan mudah buat Thea Hale buat bangun momentumnya. Feelingku sih dia bakal ngincar salah satu gelar wanita NXT tahun ini. Sedangkan di sisi lain, Fatal Influence juga kayaknya mulai retak. Apalagi tadi Jessie Jane gak sengaja malah nyerang Fallon Henley. Bisa jadi bubar tuh grup sebentar lagi. Akhirnya, The Ruler, Oba Femi muncul. Masih fresh habis menang di Stand and Deliver. Oba pamer kemenangan dan bilang dia udah ngancurin mimpinya Trick Williams dan Javon Evans. Tapi surprisingly, dia kasih respect ke Javon. Ngaku Javon lebih kuat dari yang Oba pikir. Tapi Trick masih sampah menurut Oba. Trick Williams langsung keluar, gak terima. Langsung bilang Oba tuh ngindarin dia dan cuma menang lawan Javon bukan dia. Trick minta rematch. Tapi tiba-tiba Joe Hendry muncul, balik ke NXT. Langsung nyolot, bilang Trick itu suka ngeluh dan lembek. Trick ngebales, bilang kalau Joe itu cuma outsider yang sok-sokan. Joe pamerin dong momen WrestleMania-nya, bilang dia itu pantas di sini. Terus ricuh, tapi Oba dan Joe langsung ngeluarin Trick bareng. Joe Hendry ternyata belum kelar sama NXT dan mungkin juga belum kelar sama sang juara Oba Femi. Penonton lumayan bangun di segmen ini, bintang-bintang kayak Oba Femi, Trick Williams, dan Joe Hendry emang bisa nyulut energi. Kayaknya sih Trick bakal naik ke main roster sebentar lagi, bisa jadi di WWE Draft bulan Mei nanti.
Walaupun belum resmi diumumin sih, tapi dia udah pantes. Ada video sinematik di tengah gurun. Stax ngajak Luka Crucifino buat ngobrol 4 mata, tapi Luka langsung nyerocos kalau Stax udah ngehianatin Tony D'Angelo. Stax cuma bilang nyuruh Luka diem aja dan lihat apa yang bakal terjadi. Backstage, Sol Luka masih happy abis menang gelar North American. Liv dan Raquel dateng, coba bercandain Zarya yang gak punya gelar, tapi Sol ngebelain dengan santai. Jangan bikin kami rebut gelar kalian ya. Wih, ancaman halus tapi tajam tuh. Terus, kelihatan Trick Williams ngamuk di backstage. Footage-nya nge-glitch dan Eva juga kedengeran teriak-teriak. Ada apa nih? Lanjut ke pertandingan tag team antara Javon Evans dan Myles Borne melawan Dark State. Evans dan Borne buka dengan tempo yang gila, Rana, Springboard, dan Chaos High Flying khas mereka. Tapi Dark State emang tim yang bengis. Javon loncat tapi langsung ketangkep dan dibanting sadis. Sementara Osiris dan Dion ngerusak Javon pakai slam dan spinebuster. Myles dapat hot tag langsung ngamuk. Suplex demi suplex, terus F5 dicampur neckbreaker. Tapi tetap gak cukup. Dark State berhasil banting double powerbomb untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya oke banget buat nambahin kredibilitas Dark State. Menang dari Myles Borne emang biasa aja sih, tapi karena Javon Evans baru aja di title match, jadi terasa lebih besar efeknya buat Dark State. Backstage lagi, Shawn Spears lagi ngomong soal persahabatan ke Eva, terus dia cabut. Yoshiki Inamura datang, dia kelihatan sedih banget, bilang mau balik ke Jepang tanpa pernah menang gelar. Tapi Eva langsung atur match buat dia dan Josh Briggs minggu depan lawan Hang Nanteng. Yoshiki bilang ke Briggs kalau semua sandiwara itu trik ala orang Jepang buat dapetin pertandingan gelar tag team. Tony D'Angelo ngunjungin Adriana Rizzo di hotel, masih shock berat gara-gara pengkhianatan Stax. Tony bilang ke Adriana belum bisa pulang, masih belum aman. Tony bakal kirim Adriana ke rumah persembunyian yang udah pasti aman. Sarah Schreiber nge-interview Ricky Sainz. Ditanya soal pertandingan lawan Lexis King minggu depan buat North American title. Ricky santai aja, malah muji Noam Dar yang baru ambil Heritage Cup. Tiba-tiba Ethan Page nongol buat ngedistract dan Lexis King langsung nyergap Sainz dari belakang. Lexis teriak, "Aku bakal ambil gelar itu." Lanjut ke NXT Focus segmen. Ada seseorang buka koper. Ternyata Andre Chase yang keluarin jaket CSU dan langsung teriak, "Kita bakal balik baby." Kelas bakal dibuka lagi nih. Akhirnya kita lanjut ke main event. NXT Women's Championship antara Stephanie Vaquer melawan Roxanne Perez. Kita dikasih wrestling klinik di sini. Awalnya penuh teknik, counter-counter halus, test of strength, grappling rapi, dua-duanya teknikal banget. Roxy sempat overconfident dan itu bikin Vaquer ngunci balik. Habis iklan, Vaquer tampil makin panas. Inverted 619, springboard dive ke rem, dia kasih Edivit plus Meteora, terus Devil Kiss andalan. Tapi Roxy masih selamat. Roxy balas pakai super kick dan roll through crossface dari top rope. Mereka tuker-tukeran reversal, near fall, dan nyaris-nyaris menang. Akhirnya, Vaquer berhasil hantam Roxanne pakai Dragon Screw dan banting SVB untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Julia nongol di ramp. Jordynne Grace juga ada di tribun penonton. Line perang mulai digambar dan masa depan divisi wanita di NXT itu makin seru. Aku suka pertandingan ini, dua dari yang terbaik di WWE sekarang. Stephanie Vaquer makin kelihatan kayak juara sejati. Emang sih hasilnya udah bisa ditebak, soalnya Roxanne Perez kayaknya bentar lagi resmi naik ke main roster. Udah sering jadi yang teratas juga, jadi ini kayak semacam lap terakhir di NXT buat Roxanne Perez. Menurutku ini episode transisi yang solid. Biasanya habis Stand and Deliver, NXT pakai episode ini buat setup feud baru. Pamitan buat yang mau naik ke main roster dan benar, itu yang terjadi di acara ini. Ada beberapa momen yang predictable, tapi bukan berarti jelek. Noam Dar akhirnya balik, Joe Hendry munculin hype lagi, feud baru mulai kebentuk, dan in-ring action sepanjang malam juga enak buat ditonton. Gak sempurna tapi entertaining dan ngasih arah baru ke NXT. Menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Now is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico.
Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Connie.